Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film anti-mainstream berjudul The Visit. Tidak pernah lupa gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Loretta yang menjadi ibu dari 2 orang anak. Pada hari ini Loretta berencana membawa anak-anaknya ke rumah nenek dan kakek mereka yang dimana Loretta tidak pernah lagi berhubungan dengan orang tuanya selama 15 tahun. Sekalinya berhubungan ia hanya ingin menitipkan kedua anaknya yang bernama Becca dan Tyler untuk menginap di sana selama 5 hari. Itu pun didasarkan dengan alasan bahwa Loretta ingin berlibur bersama pacar barunya. Dengan kata lain ibu dari kedua anak tersebut adalah seorang janda yang ditinggal kabur oleh suaminya. Ya sudah jelas saat ini Becca dan Tyler tidak lagi mempunyai seorang ayah. Singkat cerita, mereka sudah tiba di stasiun dari perdesaan tersebut dan dijemput oleh kakek nenek mereka. Tentu saja, hari pertama Becca dan Tyler bersama kakek nenek mereka akan menjadi kenangan paling indah. Apalagi ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk melihat wajah dari kakek neneknya yang membuat mereka penasaran selama ini. Sesampainya di rumah, Becca sibuk merekam segala aktivitasnya bersama Tyler menggunakan kamera. Ya selama kita nonton film ini, jujur saja terasa lebih realistis karena perekamannya diambil dengan phone footage atau lebih tepatnya seperti video-video vlog pada umumnya. Di sisi lain, si nenek juga senang dengan kehadiran kedua cucu mereka yang tidak pernah ia lihat. Sedangkan untuk tempat beristirahatnya, mereka sudah menyiapkan sebuah kamar khusus untuk Becca dan juga Tyler. Sampai sejauh ini, semuanya terlihat normal dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Baik itu di dalam maupun di luar rumah, Tyler dan Becca diberi kebebasan untuk bereksplorasi. Rasa penasaran juga begitu tinggi ketika Tyler melihat kakeknya pergi ke kandang ternak. Saat malam hari tiba, si kakek sengaja masuk ke kamar mereka untuk memberitahu beberapa informasi. Yang dimana di dalam rumah ini mereka harus menaati beberapa peraturan seperti tidak boleh pergi ke ruang bawah tanah dikarenakan banyak sekali jamur di lantainya. Yang kedua mereka harus tidur sebelum jam 9:30 malam. Dengan alasan kakek nenek mereka yang sudah lansia benar-benar membutuhkan istirahat lebih. Namun kenyataannya, Becca dan Tyler tidak bisa tidur pada malam itu. Dan waktu pun sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Becca yang lapar malam-malam begini berniat untuk mengambil kue yang ada di dapur. Tapi ia dikejutkan dengan kehadiran neneknya yang terlihat muntah-muntah tanpa sebab di malam hari. Seketika itu juga Becca yang tidak mau terlihat oleh neneknya langsung berlari ke dalam kamar dengan perasaan cemas maupun gelisah. Di hari kedua Becca menganggap kejadian semalam adalah sesuatu yang normal dikarenakan neneknya yang sedang tidak enak badan. Ditambah lagi Becca mendapatkan info dari kakeknya bahwa nenek mereka mengalami flu yang berlangsung selama 24 jam. Pada siang harinya, kegabutan dari kedua anak ini terus berlanjut dan mereka pun bermain petak umpet di kolong rumah. Hanya saja mereka tidak sadar bahwa ada orang lain yang ikut serta dalam permainan ini. Malahan Becca terus dikejar oleh orang tersebut sampai-sampai membuatnya panik. Lebih creepy-nya lagi, nama mereka berdua terus dipanggil secara bergantian tapi untungnya mereka berhasil keluar dari lorong tersebut. Betapa kagetnya Becca dan Tyler setelah mengetahui bahwa orang adalah nenek mereka sendiri. Beberapa jam kemudian ada seorang dokter yang bernama Sam sengaja datang ke rumah itu. Si dokter berkata bahwa ia bekerja di rumah sakit bernama Mapleseed di mana kakek nenek mereka menjadi sukarelawan di rumah sakit tersebut. Dokter itu sengaja datang ke rumah ini untuk bertanya mengenai kakek dan nenek mereka yang tidak datang ke acara sukarelawan pada kemarin hari. Tapi mereka berdua tidak berada di rumah ini dan baru saja pergi berjalan kaki. Setelah itu Tyler berencana untuk membuat vlog di dalam kandang hewan ternak milik kakeknya. Saat semuanya sudah aman, ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan langsung memeriksa hewan apa saja yang ia ternak. Namun ternyata di dalam kandang ini ia hanya menemukan tumpukan popok orang tua yang sudah ditimbun entah berapa lama lalu mereka berdua diajak oleh kakek popok untuk pergi ke suatu sekolah yang menjadi sekolah ibu mereka pada waktu SMA. Seperti biasa, Becca langsung merekam video dokumentasi yang akan diperlihatkan kepada ibunya apabila mereka sudah kembali ke kota. Belum saja beberapa menit si kakek tiba-tiba berkata bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka. Saat itu juga orang yang berada di pinggir jalan langsung diserang oleh kakek Pop-Pop, hanya saja betapa malunya si kakek setelah mengetahui bahwa orang tersebut adalah warga biasa. Ketika malam hari mereka mendengar suara yang begitu berisik dan juga keras dari luar kamar. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam dan seharusnya kakek nenek mereka sudah tidur.
Saat pintu dibuka ternyata orang tersebut adalah nenek mereka yang lagi menggaruk-garuk tembok. Di hari ketiga, untuk sarapan becak dan trailer sudah dibuatkan beberapa kue oleh nenek mereka. Namun si nenek berkata ada insiden tadi pagi saat ia sedang membuat kue, yang dimana sebagian adonannya tumpah dan mengenai beberapa bagian dari laptop mereka. Alhasil, saat mereka sedang video call bersama Loretta, wajah mereka tidak terlihat sama sekali. Tanpa berlama-lama, Tyler dan Becca langsung memberitahu ibunya bahwa kakek dan nenek mereka bertingkah aneh beberapa hari ini. Seperti kakek mereka yang menyerang orang sembarangan ditemukannya popok orang tua di dalam kandang, nenek mereka yang menggaruk-garuk tembok, dan bahkan mengejar mereka di bawah kolong rumah. Mendengar aduan dari anaknya, si ibu berkata bahwa kakek nenek mereka sudahlah tua dan sangat wajar apabila memiliki masalah dari segi ingatan maupun kesehatan. Di sore hari Becca sengaja menghampiri neneknya dan berkata bahwa ia ingin mengadakan wawancara. Tapi sebelum itu si nenek meminta bantuan Becca untuk membersihkan oven di dapurnya. Lalu pertanyaan pertama langsung dilontarkan oleh Becca dan ia bertanya apa yang menyebabkan ibunya pergi sampai-sampai tidak bertemu selama 15 tahun. Secara mengejutkan respon si nenek bukannya menjawab tapi malah getar-getar tanpa henti dalam beberapa menit. Di malam harinya waktu sudah berada di angka 10.15 dan untuk kesekian kalinya trailer bersama Becca kembali mendengar suara aneh di luar kamar. Dan ternyata nenek mereka terlihat sedang berlarian mondar-mandir tanpa tujuan. Selain berlari, si nenek juga merangkak ke kamar mereka dan mencoba masuk. Di hari keempat hal aneh kembali terjadi ketika Becca dan Tyler melihat nenek mereka yang sedang memperhatikan sebuah sumur. Kemudian Tyler langsung memeriksa sumur tersebut dan ia tidak bisa menemukan apapun yang mencurigakan. Ya seperti sumur pada umumnya yang hanya berisikan air-air biasa. Beberapa jam setelah itu rumah kakek dan nenek mereka kembali kedatangan seorang tamu. Kali ini seorang wanita berkata bahwa namanya adalah Stacy dan ia ingin berterima kasih kepada kakek nenek mereka yang sudah menemaninya saat ia stres. Singkat cerita saat sore hari Becca mendengar suara neneknya yang tertawa begitu keras dan dikira sedang menonton TV. Tapi setelah dihampiri ternyata neneknya hanya menghadap ke tembok sambil terduduk di atas kursi. Enggak lama dari itu, secara tiba-tiba si nenek malah membekap wajahnya sendiri dengan kain selendang. Tidak sampai di situ Becca juga sengaja menemui kakeknya di kandang hewan dan terlihat bahwa si kakek sedang mengarahkan sebuah senjata ke dalam mulutnya. Karena kejadian aneh terus terjadi dan semakin parah Becca dan Tyler memutuskan untuk menaruh kamera tersembunyi. Pada malam itu juga, Becca sengaja menunggu sampai waktu menunjukkan pukul 9:30 malam. Dan yang terjadi di ruang tamu bisa kalian lihat sendiri. Malam-malam begini si nenek terlihat menaruh piring di meja makan dan juga menggebrak-gebrak pintu tanpa alasan yang jelas. Lebih parahnya lagi, si nenek juga sadar bahwa cucunya sudah meletakkan kamera tersembunyi. Saat itu juga ia pun langsung mengambil pisau dapur dan menuju ke kamar Becca maupun Tyler. Dan terlihat jelas, si nenek terus menggebrak-gebrak pintu kamar mereka. Sampai-sampai Becca dan Tyler terbangun dari tidurnya. Di hari kelima, Becca baru ingat bahwa ibunya akan pulang pada sore hari. Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film anti-mainstream berjudul The Visit. Tidak pernah lupa gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Loretta yang menjadi ibu dari 2 orang anak. Pada hari ini Loretta berencana membawa anak-anaknya ke rumah nenek dan kakek mereka yang dimana Loretta tidak pernah lagi berhubungan dengan orang tuanya selama 15 tahun. Sekalinya berhubungan ia hanya ingin menitipkan kedua anaknya yang bernama Becca dan Tyler untuk menginap di sana selama 5 hari. Itu pun didasarkan dengan alasan bahwa Loretta ingin berlibur bersama pacar barunya. Dengan kata lain ibu dari kedua anak tersebut adalah seorang janda yang ditinggal kabur oleh suaminya. Ya sudah jelas saat ini Becca dan Tyler tidak lagi mempunyai seorang ayah. Singkat cerita, mereka sudah tiba di stasiun dari perdesaan tersebut dan dijemput oleh kakek nenek mereka. Tentu saja, hari pertama Becca dan Tyler bersama kakek nenek mereka akan menjadi kenangan paling indah. Apalagi ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk melihat wajah dari kakek neneknya yang membuat mereka penasaran selama ini.
Sesampainya di rumah, BK sibuk merekam segala aktivitasnya bersama trailer menggunakan kamera. Ya, selama kita nonton film ini, jujur saja terasa lebih realistis karena perekamannya diambil dengan phone footage atau lebih tepatnya seperti video-video vlog pada umumnya. Di sisi lain, si nenek juga senang dengan kehadiran kedua cucu mereka yang tidak pernah ia lihat. Sedangkan untuk tempat beristirahatnya, mereka sudah menyiapkan sebuah kamar khusus untuk BK dan juga Tyler. Sampai sejauh ini, semuanya terlihat normal dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Baik itu di dalam maupun di luar rumah, Tyler dan BK diberi kebebasan untuk bereksplorasi. Rasa penasaran juga begitu tinggi ketika Tyler melihat kakeknya pergi ke kandang ternak. Saat malam hari tiba, si kakek sengaja masuk ke kamar mereka untuk memberitahu beberapa informasi. Yang dimana di dalam rumah ini mereka harus menaati beberapa peraturan seperti tidak boleh pergi ke ruang bawah tanah dikarenakan banyak sekali jamur di lantainya. Yang kedua, mereka harus tidur sebelum jam 9:30 malam. Dengan alasan kakek nenek mereka yang sudah lansia benar-benar membutuhkan istirahat lebih. Namun kenyataannya, Beca dan Tyler tidak bisa tidur pada malam itu. Dan waktu pun sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. BK yang lapar malam-malam begini berniat untuk mengambil kue yang ada di dapur. Tapi ia dikejutkan dengan kehadiran neneknya yang terlihat muntah-muntah tanpa sebab di malam hari. Seketika itu juga BK yang tidak mau terlihat oleh neneknya langsung berlari ke dalam kamar dengan perasaan cemas maupun gelisah. Di hari kedua, BK menganggap kejadian semalam adalah sesuatu yang normal dikarenakan neneknya yang sedang tidak enak badan. Ditambah lagi BK mendapatkan info dari kakeknya bahwa nenek mereka mengalami flu yang berlangsung selama 24 jam. Pada siang harinya, kegabutan dari kedua anak ini terus berlanjut dan mereka pun bermain petak umpet di kolong rumah. Hanya saja mereka tidak sadar bahwa ada orang lain yang ikut serta dalam permainan ini. Malahan BK terus dikejar oleh orang tersebut sampai-sampai membuatnya panik. Lebih creepy-nya lagi, nama mereka berdua terus dipanggil secara bergantian tapi untungnya mereka berhasil keluar dari lorong tersebut. Betapa kagetnya BK dan Tyler setelah mengetahui bahwa orang adalah nenek mereka sendiri. Beberapa jam kemudian ada seorang dokter yang bernama Sam sengaja datang ke rumah itu. Si dokter berkata bahwa ia bekerja di rumah sakit bernama Mapleseed di mana kakek nenek mereka menjadi sukarelawan di rumah sakit tersebut. Dokter itu sengaja datang ke rumah ini untuk bertanya mengenai kakek dan nenek mereka yang tidak datang ke acara sukarelawan pada kemarin hari. Tapi mereka berdua tidak berada di rumah ini dan baru saja pergi berjalan kaki. Setelah itu Tyler berencana untuk membuat vlog di dalam kandang hewan ternak milik kakeknya. Saat semuanya sudah aman, ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan lalu, skene memperlihatkan si kakek merasa takut karena sedang diawasi seseorang. Juga menjelaskan bahwa sebenarnya ia adalah pasien rumah sakit jiwa dan merasa panik apabila ada pengawas dari rumah sakit. Berikutnya juga dijelaskan pada saat sesi wawancara yang dimana BK sengaja bertanya kepada si nenek kenapa ibunya kabur dan tidak bertemu selama 15 tahun. Maka dari itu nenek palsu yang tidak mendapatkan informasi mengenai hal tersebut langsung getar-getar tanpa alasan yang jelas. Itu semua dilakukannya karena selama ini ia bersama suaminya selalu mengikuti pola yang sudah diceritakan oleh kakek dan nenek mereka yang asli. Setelah itu, BK langsung diseret ke lantai 2 dan dikunci di dalam kamar. Sedangkan Tyler yang berada di dapur sudah mendapatkan luka lebam di dahinya pada saat itu. Luar biasanya, si kakek malah melepas popok dan menempelkan popok itu tepat di wajah Tyler. Nggak kebayang lagi sih gimana rasanya kena popok yang sudah berisi saus tiram. Di sisi lain, BK yang terkunci di kamar sengaja ditempatkan bersama nenek misterius yang mulai kambuh secara tiba-tiba. Akan tetapi cermin yang ada di kamar itu langsung pecah ketika terkena benturan kepala BK. Dan mau tidak mau ia langsung menusuk si nenek dengan potongan kaca sampai tewas di tempat itu. Saat itu juga ia pun menghancurkan kuncian pintu untuk menyelamatkan adiknya yang sedang terancam. Untung saja BK tidak telat datang ke dapur dan ia pun menahan pergerakan dari si kakek. Tyler yang melihat kakaknya sudah dibanting langsung bertindak dan mendorong kakek itu. Tyler yang sudah emosi langsung menghantam kepala si kakek dengan pintu kulkas berkali-kali. Tanpa berlama-lama mereka pun mendengar sirine polisi dari luar rumah dan benar saja Loretta alias ibu mereka sudah tiba di rumah itu. Di ending skenenya, Loretta berkata bahwa kedua orang tuanya yang asli tidak menyetujui hubungannya bersama pacar sewaktu SMA.
Yang dimana lelaki itu saat ini sudah menjadi ayah dari Becca maupun Tyler. Maka dari itu, memutuskan untuk kabur dari rumah dan tidak kabar-kabaran selama 15 tahun. Dari pengalamannya itu Loretta memohon kepada kedua anaknya untuk tidak kabur dari rumah setelah mengetahui perilaku ayah mereka yang sudah meninggalkan keluarga ini dan film pun berakhir. Ya pada intinya film ini memiliki makna yang luar biasa, yang dimana kalian jangan pernah meninggalkan orang tua maupun keluarga apabila ada masalah sedikit pun. Apalagi semua itu didasarkan pada dendam pribadi yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan menghilangkan rasa ego diri sendiri. Oke deh guys, mungkin segini saja pembahasan dari film The VISIT, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.